Keunikan tradisi walima Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo. Kalau mentari belum beranjak tinggi saat sebagian warga di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo sudah sibuk dengan aktivitas pagi, Minggu tanggal 29 September tahun 2024. Hari ini mereka sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang lebih dikenal dengan istilah walima. Tradisi walima di Gorontalo diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17 saat Islam masuk ke bumi Hulondalo. Tradisi diawali dengan dikili atau tradisi zikir di Masjid Walima Mas Buboho, masjid di puncak Gunung Desa Bongo. Dikili kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah zikir. Dikili melantunkan rasa syukur dan doa-doa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kelahiran beliau. Dilaksanakan setelah Isya, kemudian dijeda saat subuh, dilanjutkan dengan doa puncak pagi harinya sampai jam 9 atau jam 10. Selain berisi doa dan puja-puji kepada baginda Nabi, dikili menjelaskan kisah kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah kenabian dan kisah wafatnya Nabi. Uniknya, naskah asli dikili tertulis dengan bahasa Arab Pegon, tulisan Arab tanpa baris bunyi, harakat, namun berbahasa Gorontalo. Bagi sebagian warga muslim Gorontalo, naskah dikili cukup sulit dibaca. Selain tanpa harakat, bahasa Arab umumnya tidak mengenal huruf E, O, NG yang lazim ada di bahasa Gorontalo. Itulah sebabnya, pelantun dikili biasanya orang-orang tua dengan ilmu agama yang mumpuni. Setiap masjid di kampung belum tentu punya pembaca dikili. Sebagian besar diundang dari masjid lain, bahkan dari kampung lain. Tolangga, toyopo dan kue kolombengi. Sementara itu, warga Desa Bongo sedang sibuk menata walima di tempat yang disebut Tolangga, keranda tempat menata kue-kue tradisional. Biasanya terbuat dari bilah kayu atau bambu dengan bentuk menara, masjid, atau perahu. Kue-kue tradisional seperti kolombengi, sukade, wapili, telur rebus diisi dalam plastik dan disusun menyesuaikan bentuk tolangga. Kemudian di dalam tolangga ada toyopo, biasanya terbuat dari anyaman dari daun kelapa, dibuat seperti loyang berbentuk bulat. Biasanya tempat mengisi nasi kuning, ikan yang sudah dimasak, sambal, kue-kue basah lainnya. Tolangga yang sudah jadi lalu diarak dari rumah-rumah warga menuju masjid, tempat prosesi dikili sedang berlangsung. Tolangga menyatu dalam doa-doa sebagai bentuk syukur warga atas lahirnya Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad lalu. Sosok agung yang menjadi utusan Tuhan sekaligus teladan bagi umat muslim. Perayaan walima ini juga kami percayai sebagai karomah dari zikir itu. Artinya begini, masyarakat 3 atau 2 bulan sebelum perayaan walima merasa tidak cukup mengikuti perayaan ini. Tiba-tiba seminggu sebelum acara dapat rezeki. Itulah karomah karena keikhlasan memperingati kelahiran Nabi. Usai didoakan di masjid,
Selanjutnya panganan dalam tolangga dibagikan kepada para pelantun dikili atau pezikir.